Ada Tuan Haji, silakan. Bismillah, doktor. Tentang ada kata-kata dua kan, satu Kurang jelas suaranya Tuan Haji, kuat sikit. ada dua kata-kata. Pertama tentang apa ni? Syurga di bawah telapak kaki ibu. Yang kedua, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Okay. Ini sering digunakan sebagai sandaran motivasi, khususnya masyarakat Nusantara ni ya. Boleh Ustaz terangkan tentang kedudukan hadis itu? Dengan hadis ini. Terima kasih, insyaAllah. Sahih atau daif atau maudhu. Boleh tak kita, kalau tidak sahih, boleh tak kita gunakan sebagai sandaran motivasi? Okay. Soalannya tuan-tuan, dua hadis, satu syurga di bawah telapak kaki ibu, lagi satu tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Minta Ustaz jelaskan tentang status hadis. Silakan. Hadis itu riwayat Imam Nasai. Hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Sunan Nasai, apakah hadisnya sampai derajat sahih? Tidak sampai derajat sahih. Apakah sampai derajat hasan? Biasanya Ustaz, kalau derajatnya itu dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif sekali. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok ada perbedaan seperti ini? Saya nak nanya kepada semua jamaah. Antum nih dinilai orang ya, atau saya dinilai orang. Antum dinilai orang 4, ini paling tinggi Ustaz, 4 atau angka yang paling tinggi 10 lah ya, Ustaz, biar mudah. Antum dinilai orang 10 atau 9 atau 8 atau 7 atau 6 Ustaz. Pasti orang berbeda-beda. Ada yang menilainya 10 karena faktor X. Ada yang menilai 9 karena faktor X, ada yang menilai 8 karena faktor X. Nah, begitu juga dengan penilaian orang tadi. Orang ini tadi itu sejarah dan adilnya gimana? Ada yang orang terlalu konsentrasi ke akhlak. Jadi orang kencing berdiri aja itu jadi coret Ustaz. Jadi nilainya bukan lagi nggak bisa 10, ini udah langsung 5 atau 4. Ada yang mengatakan dia kan kencing berdiri karena nggak ada tempat yang lain, jadi kencing berdiri, udah masih diterima 7 aja deh atau 8 aja, nggak jadi 9. Kan ada yang seperti itu. Nah, penilaian orang ini yang berbeda menyebabkan penilaian hadis jadi berbeda. Ada orang yang disepakati, ini orang top banget gitu, top banget ya nggak usah pakai dipertanyakan lagi. Siapa diantaranya? Imam Malik. Imam Malik siapa yang bilang dhaif Ustaz? Nggak ada yang berani. Imam Syafi'i siapa yang berani bilang dhaif? Tapi ini mungkin agak sedikit aneh. Imam Abu Hanifah banyak yang mengatakan dhaif. Dhaifnya Imam Abu Hanifah di kitab-kitab Jarh wa Ta'dil dikatakan dhaif. Dhaifnya bukan karena beliau tuh tukang bohong, enggak, bukan. Beliau karena sering menggunakan kias ketimbang hadis. Ini jadi dianggap dhaif. Padahal secara kredibilitas beliau tidak dhaif. Nah itu ada yang menilai hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ada yang menilai hasan, banyak yang menilai dhaif. Tapi yang menilai sahih tidak. Kalau dhaifnya dhaif biasa apa dhaif yang dhaifnya dhaif biasa, bukan dhaif yang sampai dhaif jiddan. Berbeda dengan al-jannat utlubul ilma walau bisin. Itu riwayatnya Khatib Baghdadi. Nah, riwayat beliau ini banyak yang mengatakan palsu, banyak yang mengatakan tidak palsu. Termasuk Al-Hafidz Al-Mizzi mengatakan ini sulit untuk dikatakan palsu karena toriknya itu sampai 50 jalan. 50 riwayat sekalipun ujungnya satu ya. Ininya nih cabangnya banyak sekali. Sehingga untuk dikatakan sebagai palsu tidak sampai. Tapi yang mengatakan sahih nggak ada Ustaz. Yang mengatakan hasan juga nggak ada. Jadi ada yang mengatakan palsu ada, dhaif sekali ada, dhaif ada, hasan nggak ada. Nah sekarang ini sinnya di sini. Kata-kata Cina, penafsirannya apa? Penafsirannya ada 3. Cina di sini. Cina boleh artinya negeri Cina, tempat yang maklum. Cina boleh artikan negeri yang jauh. Jadi boleh tuntutlah ilmu walau ke negeri yang jauh. Kalau dari Cina, nuntutnya di mana Ustaz?
Kan di Mekah, di Maghrib kan, karena yang paling jauh adalah di Maghrib, ini kan Masyrik. Itu Maghrib. Orang Cina tuntutlah ilmu walau sampai ke Maghrib, ke Maroko. Karena negeri yang jauh. Boleh juga Cina di sini artinya Cina kan udah terkenal dengan kebudayaannya Ustaz. Terkenal dengan tembok besarnya itu kan, tembok besarnya. Tuntutlah ilmu ke negeri yang sudah maju. Walhasil kan secara syahid, secara penguat, itu kan berarti ada penguatnya Ustaz. Penguat-penguatnya ini menjadikan hadis ini sulit untuk dikatakan sebagai hadis palsu. Minimal hadis dhaif. Hadis tuntutan ilmu walau bisin. Sama hadis seperti la darara wala dirar. Hadis la darara wala dirar itu ada di Arba'in Nawawi. Ustaz. Hadisnya riwayat Ibn Majah. Dan hadisnya tidak sahih. Tidak sampai derajat sahih. Tapi kenapa dipakai? Karena kaidahnya kuat banget dan konsep Islam secara umum itu kuat. Kedoifan sebuah hadis kadang-kadang hanya dikarenakan ada satu orang perawinya doif. Nah, ini yang jadi masalah. Sampai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini agak sedikit rumit. Kata Imam Malik, ketika beliau dikritik, ada perawi doif di Muwatta Malik. Padahal beliau mengatakan semua hadis yang hadis nggak ada di kitabku, hadis yang dipermasalahkan. Imam Syafi'i bahkan mengatakan di atas muka bumi ini tidak ada kitab yang sahih setelah kitabullah lebih daripada kitab Muwatta Malik. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi kata para ulama yang berikutnya banyak kok ada riwayat-riwayat yang dhaif. Imam Malik jawabnya gini, saya tahu si fulan ini, saya tahu kapan beliau bohong, kapan beliau tidak bohong. Kalau antum mengenal saya, Zat, antum pernah ketahui saya pernah sekali bohong. Maka nilai semua ucapan saya adalah bohong. Tapi kalau antum kenal saya dengan baik, antum tahu kapan saya bohong, kapan saya tidak bohong. Ini kan jadi sulit lagi. Nah Imam Malik mazhabnya yang ini nih Ustaz. Melihat orang itu dhaif betul, tapi beliau masih mengambil riwayat yang kuatnya. Nah, yang tadi Ustaz, hadis utlubul ilma walau bisin, itu riwayatnya panjang banget. Banyak banget riwayatnya, jalurnya banyak banget. Sehingga mau dikatakan hadis ini palsu, nggak mungkin palsu. Kalau palsu riwayatnya pasti jalurnya cuma satu doang. Yang ini syahid-syahidnya banyak, maka minimal kita dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Memang tidak ada yang mengatakan hadis ini sahih secara sanad. Terima kasih Ustaz. Jadi Tuan Haji kalau saya boleh tambah sikit, maknanya Dr. Ahmad memilih pandangan bahawa hadis tuntutlah ilmu walaupun ataupun sehingga ke negeri Cina darajatnya dhaif saja atas dasar syawahid, periwayatan jalur yang banyak sehingga 50 doktor sebut tadi yang tidak mungkin kalau palsu segitu. Maksudnya daripada A, daripada Ahmad bin Muhammad bin sekian, B daripada Munzir dari sekian-sekian. Ada 50 riwayat. Jadi pilihan Dr. Ahmad dhaif. Tapi saya juga tidak menolak bahawa dalam kalau ceramah sebelum-sebelum ini Ustaz, ada juga penceramah yang pilih itu adalah palsu berdasarkan penilaian beliau dari pembacaan beliau. Jadi alhamdulillah yang hujung tu bagus. Doktor sebut walhasil tak ada yang bilang dia sahih. Tapi maknanya masih selamat kalau diamalkan sebagai motivasi. Dan kalau elok pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih dia palsu, jangan nisbahkan dia pada hadis. Kalau tuan-tuan pilih seperti doktor sebut tadi, atas studi yang doktor buat, dia dhaif, maka tak boleh dilakukan hujah. Tapi kalau misal tuan-tuan nak amalkan,
untuk sebagai motivasi diri itu mungkin doktor ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sengaja highlight perkara ni atas dasar saya nak kita juga berlapang dada dalam kita menerima penilaian seseorang. Dan kadang-kalanya, bak kata doktor tadi, satu contoh yang sangat baik. Imam Malik, imam besar. Jadi Imam Malik juga menerima periwayatan yang orang pandang rawinya dhaif. Oh ni tak boleh pakai. Istilah dia haprak. Orang semua tak nak pakai dia ni. Kenapa Imam Malik pakai dia pula? Jadi kata doktor, penilaian Imam Malik bahawa Imam Malik kenal dekat dengan rawinya. Jadi tahu dia bila gurau, bila serius, bila dia memang sangat dia betul-betul tipu. Jadi tahu. Maksudnya keakraban itu menjadi penilaian pada Imam Malik. Dan kita tidak menuduh Imam Malik. Apa imam besar? Imam besar pun tak tahu ke? Tuan-tuan, itu saya kira kita kena ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin last saya buka soalan sebelum saya tutup. Sila Ustaz Syahid kalau ada yang nak tanya. Ada. Jadi daripada muslimah ada beberapa soalan. Oh ada beberapa soalan. Ada soalan. Oh, banyak okay. Bunyi tu. Kita dah nak balik mau tanya Mak Ji lah. Okey. Kita cuba dengar dua dulu boleh Ustaz? Boleh dengar Okey. Jadi mereka kata kalau isteri tu syurganya di telapak kaki suami. Betul ke? Okey. Dan diikuti kalau suami itu melakukan perkara-perkara yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, adakah seorang isteri itu perlu ikut jejak langkah suami? Gitu? Okey. Ataupun tidak? Ya. Wah ini soalan feminisme betul ya. Begitu muslimah soalannya. Ya. Kemudian? Jadi anak kira itu soalan yang pertama dan kedua sekali lah. Okey. Maksudnya doa, okey. Yang lagi satu doa seorang isteri itu, doa seorang ibu tu dikabulkan doanya. Disebabkan status sebagai seorang ibu, bagaimana pula status sebagai seorang isteri? Doanya adakah dikabulkan untuk suaminya? Oh, alam bisawab. Macam lawan tauqir soalan. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Silakan doktor. Ada perbedaan antara surga di bawah telapak kaki ibu dengan pintu surga. Kalau yang di bawah telapak itu ibu. Kalau suami itu pintu. Jadi beda banget antara pintu dengan telapak kaki. Walhasil pintu kan ibu boleh masuk pintu sebelah kanan. Kalau telapak kaki nggak mungkin lari dari telapak kaki. Iya spesifik banget. Jadinya lebih kuat telapak kaki dibanding pintu. Artinya kenapa kok dibedakan di hadis itu? Karena memang tidak semua suami baik, tapi semua ibu baik. Secara mayoritas ya, ada ibu yang jahat itu pengecualian sekali. Kalau dalam pepatah Indonesia kan nggak ada singa makan anaknya, nggak ada singa makan anaknya. Tapi suami makan istrinya banyak. Suami makan istrinya banyak atau istri gebuk suaminya juga banyak. Nah walhasil nanti yang pertanyaan keduanya jatuhnya. Maaf ya, ada status hadis begitu ada? Soalannya suami tadi. Surga istri itu pada suaminya. Ada nggak hadis? Kalau pada suaminya nggak ada ridhonya Ustaz. Iya. Seperti ibu-ibu kalau di bahasa kalau di threaten apa cikgu bahasa Melayu? Threaten. Diugut. Terima kasih. Yeah. Kalau diugut suami, pas kamu tidak masuk surga, karena surga kamu pada saya. Itu ada. Bisa jawab apa? Teks hadisnya kan gini. Ayyuma mra'atin, tidaklah seorang perempuan salat khamsaha wa shamat syahroha. Terus habis itu kan wa ta'at zaujaha kan. Terus silahkan pilih pintu surga. Kan seperti itu perintahnya kan seperti itu. Yang ke surga-surga di situ. Kalau ibu kan lebih tegas lagi. Nanti
tetap kaedahnya adalah kaedahnya la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang dalam rangka maksiat kepada Allah. Kalau suaminya menyuruh yang maksiat, nggak boleh taat sama suami. Begitu juga dengan ibu. Cuman ibu lebih ini ya, lebih kalau ketaatan istri, suaminya bilang jangan puasa hari ini, dia harus taat. Tapi Ramadan jangan puasa hari ini, nggak boleh Ikut. taat. Kita lagi sholat, istri lagi sholat, suaminya panggil, itu sholatnya dilanjutkan Ustaz. Tapi kalau anak lagi sholat, ibunya panggil, sholatnya boleh dibatalkan. Secara hukum fikihnya. Nah, walhasil ibu, kalau dalam maksiat kepada Allah, dalam melanggar perintah Allah, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Cuman ketaatan Allah ini sering disalahgunakan oleh kaum perempuan. Taat kepada Allah ini taatnya babnya bab wajib atau bab sunnah. Kalau bab sunnah maka ketaatan kepada suami lebih dikedepankan dibanding ketaatan kepada Allah. Kalau babnya bab sunnah. Contohnya apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah kalau suaminya melarang maka harus taat kepada suami. Tapi kalau babnya wajib, bulan puasa, bulan Ramadan, itu nggak boleh suami melarang, dan kalau suami melarang ya harus tetap puasa Ramadan. Harus diteruskan Sebenarnya puasanya. ibu-ibu penjelasannya jelas. Bukan suruh ibu-ibu jangan taat. Maknanya memang tak ada hadis Pak Haji pegang surga Mak Haji. Tak ada. Betul kan Ustaz? Tapi Ustaz bawa datang dari sumber yang sahih bahwa perintah Nabi dilengkapkan untuk wanita itu memilih pintu surga daripada ketaatannya kepada Allah, agamanya bagus, termasuk agamanya bagus mentaati suaminya. Jadi dari redanya datang ganjarannya, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. So, bapak-bapak juga, saya rasa Ustaz ada yang abuse, salah guna otoritas yang ada pada suami, yang sering bilang, waktu saya counseling juga begitu Ustaz. Ada yang bilang ini istri nggak masuk surga ini, nggak bakal masuk surga. Dia udah jadi malaikat. Jadi saya pun justru kalau ikut hati, saya tonton nak cakap juga, dia pun belum tahu masuk. Sebab dia kejar istri dengan pisau, istri campak dia dengan pasu. Sama aja Ustaz. Jadi dua-dua pembunuh istilahnya. So, itu satu soalan. Satu soalan lagi dari dokter. Nomor 2 tadi berkenaan dengan mana Ustaz? Lupa pula. Sebab dokter nak jawab tadi. Doa ibu dengan doa istri. Okey, doa. Doa istri kepada suami mustajab atau tidak? Secara teksnya nggak ada yang bilang mustajab Ustaz. Kalau doa ibu memang mustajab. Yang ada kan kaitannya dengan anak. Doa ibu masih anak dan ibu masih hidup, doa ibu lebih mustajab dibanding doa anak. Ketika doa ibunya sudah meninggal, baru awaladin solihin yad'ulahu, baru doa anak mustajab dibanding doa yang lain. Saya mendoakan ibu saya yang almarhumah lebih mustajab dibanding antum mendoakan ibu saya. Begitu sebaliknya kan Ustaz ya? Antum. Tapi ibu masih hidup, doa ibu lebih mustajab dibanding sama-sama nih. Saya doain kamu jadi orang baik atau orang jahat. Anaknya balas lagi, saya juga doain ibu saya jadi apa namanya negatif ya. Sama-sama mendoakan yang negatif. Mana yang lebih mustajab? Doa ibunya. Doa anaknya tidak. Ini kelahi nih Ustaz. Kelahi antara anak dengan ibu. Ibunya doainnya negatif, anaknya juga doain ibunya negatif. Mana yang mustajab? Doa ibunya. Nah, kalau suami istri berkelahi, mana yang mustajab? Dua-duanya tidak mustajab Ustaz. Dua-duanya tidak mustajab. Kenapa kalau dua-duanya mustajab? Sama-sama maksiat Ustaz. Suami disuruh berbuat baik sama istri, istri disuruh taat kepada suami. Si suami tidak berbuat baik kepada istri, si istri tidak taat kepada suami. Jadi dua-duanya tidak mustajab. Kalau positif sama-sama mustajab, kenapa? Doa yang baik jadi mustajab Ustaz. Doa kebaikan itu jadi mustajab.
Mak Ji, saya pelik sikit soalan tu. Maaf Ustaz ya. Saya tu jadi pusing sama soalan. Ni ibu-ibu tanya soalan, bukan saya bilang salah, tapi sulit nak jawab. Doa isteri makbul tak kalau untuk suami? Saya kira doktor bagi penjelasannya bagus. Dua-dua doanya mustajab. Maknanya suami doa pun mustajab, isteri doa pun mustajab. Ibu-ibu, saya rasa mungkin Ustaz betulkan saya kalau saya salah. Kalau istilahnya memang ibu-ibu mendoakan kebaikan. Kadang-kadang ada suami nakal. Ada suami nakal sangat. Ada isteri pun boleh tahan nakal. Tipu suami. Tak? Cakap Jurong Point, rata dunia tak balik-balik. Biasa tu mak jibat tu. Pergi kuliah pagi 2 hari Rabu. Tak? Sekali lalu ada suami dia memaafkan. Ada suami berkira. Awak cakap A mesti A. Point A balik rumah. Jadi saya rasa dengan kasih sayang ataupun misal kalaupun ada perselisihan, nak mendoakan kebaikan salah satu daripada mereka adalah sangat dituntut oleh syariat. Satu amal soleh Ustaz ya, dikira sebagai amal soleh perbuatan yang baik. Tadi nombor 3 kan Ustaz ada soalan? 2 saja. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira saya berhentikan majlis kita bukan kerana dasar untuk berhentikan, tapi meraihkan keadaan dan kebiasaannya kita pun sudah kuliahnya sudah tamat Ustaz. Kalau ikut perkongsian, saya kira mungkin masih banyak yang kita perlu daripada Dr. Ahmad dan kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaannya kepada Dr. Ahmad Lutfi Fathullah.